Oke, tes 1 2 3. Oke, untuk rekaman udah dimulai. Oke, jadi kita di sini akan memulai video presentasi analisis algoritma pencari jalan paling efisien untuk mata kuliah strategi algoritma. Nah, di sini perkenalkan, saya Muhammad Fatim Maulana dengan NIM 123 70 50 140 akan membawakan kira-kira algoritma pencari jalan mana yang paling efisien untuk graf kali ini. Graf contohnya adalah peta Romania, yang mana kita harus mencari jalan dari Neamt menuju Oradea. Oke, setelah melihat gambaran graf di atas, saya akan mencoba menentukan algoritma mana. Langsung saja kita di sini menentukan ada 4 algoritma. Untuk algoritma pertama, yang mana sudah terkenal banyak ya buat mencari jalan, dan ini juga yang paling paling mendasar, yaitu algoritma Dijkstra. Nah, cara kerja Dijkstra adalah menentukan jarak terpendek berdasarkan bobot dari satu titik ke titik lain dalam graf berbobot positif. Nah, kita bisa lihat langsung contohnya. Nih, ini kan semua graf tidak ada nilai negatif ya. Semuanya 87, 92, artinya nilainya positif. Dan dia juga dia kecil gitu. Node-nya sedikit, belum terlalu banyak. Nah, makanya juga saya masukkan Dijkstra ke sini karena itu. Lalu kedua ada A star, bekerja dengan menentukan rute terefisien dengan pertimbangan heuristik. Nah, heuristik ini nih di sini A star tuh memprediksi node mana yang memiliki beban paling sedikit ke depannya ke arah tujuannya. Kayak gitu. Nah, terus ketiga ada UCS, Uniform Cost Search, yang mana kerjanya kurang lebih sama kayak Dijkstra. Nah, tapi bedanya dia hanya menentukan jalur terpendek ke satu tujuan saja. Nah, contohnya misalnya nih, kita sekarang dari Nea menuju Oradea. Nah, UCS bakal cuma mencari jalan dari Nea menuju Oradea. Dia nggak bakal mengupdate semua node-nya ini, garis-garisnya ini, bobotnya ini dia nggak bakal mengupdate setiap bobot dari node-nya kayak gitu. Lalu ada Bellman-Ford. Bellman-Ford ini bekerjanya kurang lebih sama dengan semuanya, tapi dia itu bisa juga menyelesaikan edge yang negatif. Nah, jadi bisa kita lihat di sini, dia kalau misalnya di dalam graf ini sama kurang lebih kerja kayak Dijkstra, cuman dia bisa menyelesaikan yang negatif kalau ada. Nah, dari keempat tadi udah dipetakan juga kelebihan dan kekurangannya. Tadi Dijkstra akurat untuk jarak minimum tanpa heuristik, tapi kekurangannya tidak optimal untuk efisiensi waktu jika terlalu banyak node. Lalu A star search lebih baik dan lebih cepat dengan heuristik yang baik. Lalu kekurangannya adalah butuh fungsi heuristik. Yang ketiga ada uniform cost, UCS tadi. Nah, kelebihannya sama kayak Dijkstra dan juga dia aman dan stabil, tapi kekurangannya tidak menggunakan heuristik jika kita berbicara ke graf yang lebih besar. Nah, Bellman-Ford bisa handle edge negatif kelebihannya, tapi lebih lambat dari Dijkstra. Nah, setelah melihat kompleksitas waktunya, untuk Dijkstra heap, kompleksitas waktunya adalah O, V plus A log V. Kebutuhan heuristik tidak. Nah, setelah kita lihat kompleksitas waktu ini, cocoknya untuk apa? Cocoknya untuk jalur terpendek pada graf positif. Nah, untuk ini. Lalu A star, nah, di sini jika heuristik lebih baik. Kompleksitas waktunya sama kurang lebih dengan Dijkstra. Apakah ada kebutuhan heuristiknya? Tentu saja iya. Lalu cocok untuk apa? Jalur efisien jika ada peta dan koordinat atau koordinat. UCS mirip dengan Dijkstra, kebutuhan heuristiknya tidak ada, cocok untuk jalur biaya minimum. Nanti kita jelaskan apa perbedaan Dijkstra dan UCS. Lalu setelah dibandingkan juga dengan benchmark dari setiap code dengan bahasa Python, ada tabel berikut. Dijkstra memberikan waktu eksekusi 0,000165 detik. Nah, penggunaan memorinya 1,23 KB. Catatan dia tercepat dan terefisien. Lalu algoritma A star 0,00180 detik. Nah, penggunaan memori lebih besar sedikit, 1,32 KB, mirip Dijkstra tapi tanpa heuristik. Nah, UCS 0,00122, penggunaan memori sama kayak Dijkstra karena basisnya dia sama dan hasilnya sama hasil dengan Dijkstra. Lalu Bellman-Ford 0,001775 detik, 1,95 KB, penggunaan memorinya dia paling besar, paling lambat dan paling boros memori. Nah, setelah semua ini ditentukan bahwa Dijkstra yang pemenangnya. Karena dalam kasus ini graf tidak memiliki bobot negatif, jadi Bellman-Ford tidak diperlukan. Graf masih sederhana dan belum memerlukan heuristik, jadi A star dieliminasi. Nah, secara fungsionalisme lebih bagus daripada UCS karena dapat dioptimalkan dengan heap atau priority queue.
kayak begitu. Apa itu priority queue? Jadi kalau di Dijkstra, kalau misalnya ada di sini code-nya. Nah, kita bisa menentukan node mana yang harus dikunjungi lebih dulu di code-nya kayak gitu. Ini kecilin dulu aja. Nah, kita bisa menentukan misalnya kan kita dari name menuju Oradea gitu. Kalau misalnya secara algoritma dia bakal melihat seluruh jalannya. Dia bakal update dari titik ini ke sini, sini. Tapi kalau misalnya kita kasih heap atau priority queue, nah misalnya dari Bukares nih, kita prioritaskan Pitesti daripada Fagaras. Nah di Dijkstra bisa seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Lagi-lagi perbedaan antara dua algoritma tadi Dijkstra dan UCS. Kalau UCS dia hanya fokus satu titik, misalnya dari name menuju ke Oradea. Nah dia cuman mengupdate distance nodes ini antara titik 1 ke titik 2 yang masih nyambung gitu. Nah misalnya dari name ke EAC, Vaslui, Yursiceni, Bukares, Fagaras, Sibiu, Oradea. Nah dia cuman dia istilahnya cuma memetakan satu jalan gitu. Tapi Dijkstra dia melihat semua hubungan antara node dan vertexnya. Misalnya sampai sini nih, sampai Urziceni yang bercabang. Nah dia juga mengupdate ke Hirsova dan Evori kayak gitu. Jadi nggak cuma ke satu titik yang ke arah Oradea kayak gitu. Lalu nah kesini. Nah secara keseluruhan Dijkstra menjadi algoritma yang saya pilih kali ini. Oh ya tadi juga yang kurang Bell-Manford lebih lambat dan kurang efisien karena memang fungsionalitasnya lebih diperuntukkan untuk graf yang memiliki bobot negatif. Jadi karena tadi positif semua, jadi dia nggak bisa tuh nyari negatifnya. Nah ini tadi nih perbedaan UCS dan Dijkstra. Dijkstra itu semua jalur terpendek dia dia petakan. Kalau UCS cuma jalur terpendek satu tujuan saja. Nah struktur distance-nya Dijkstra disimpan dan diupdate. Jadi misalnya cara berpikir Dijkstra gini nih. Nah kalau misalnya neighbornya ini belum dikunjungi, maka dia kunjungi. Dan jika udah dikunjungi, maka nilai bobotnya disimpan gitu. Berarti dia udah tahu, oh kesini 87, ini kesini 92, ini kesini 142. Nah sekarang di sini ada dua neighbor. Nah dia kunjungi Hirsova dan Bukares. Lalu dia petakan juga 98 dan 85 ternyata bobotnya. Lalu disimpan juga sama Dijkstra itu. Kalau misalnya sama siapa tadi UCS tidak, dia langsung gitu. Jadi kita nggak bisa tahu keseluruhannya ada bobot berapa saja di setiap node-nya kayak gitu. Kalau pakai UCS, kalau pakai Dijkstra kita bisa tahu keseluruhannya. Nah, optimalitas jalurnya Dijkstra selalu optimal. Nah, UCS optimal hanya jika tidak dikunjungi 2 kali. Kalau kegunaan Dijkstra lebih fleksibel dan umum digunakan. Kalau UCS sederhana dan cukup untuk satu tujuan. Nah, ini code-nya dan outputnya ini. Bisa lihat bahwa rute tercepat ternyata adalah dari Neam ke IAC, ke Vaslui, Urziceni, terus ke Bukares, Pitesti, Riminiku Vilkea, Sibiu, dan terakhir adalah ke Oradea. Bisa kita lihat kurang lebih rute tercepat seperti ini. Set. Terus habis itu dari Bukares kita ke Pitesti karena ini 2 cabang ya. Aduh, ini enggak. Ke Pitesti, dari Pitesti ke Riminiku Vilkea. Terus dari sini ke Sibiu, lalu kita langsung ke Oradea. Nah, bisa kita lihat ini ya rute tercepat kalau misalnya kita menggunakan tadi Dijkstra. Nah, bedanya juga apa sama A-Star? Kalau A-Star tuh kan dia heuristik. Nah, tadi juga udah dibilangin dia tuh lebih efisien kalau misalnya ada koordinat. Jadi gini nih, kalau A-Star dia melihat dulu koordinatnya, terus dia cari jalan ke situ gitu. Bedanya sama Dijkstra kan semuanya dia dia kunjungi gitu ya, dan dia update hasilnya. Kalau A-Star dia berjalan lebih ke arah titiknya. Contoh A-Star tuh bisa dipakai di Google Maps misalnya. Kita lihat di Google Maps. Nah, bisa kita lihat. Tadi kan kalau misalnya kita lihat map yang ini, dia nggak terlalu ribet ya. Vertexnya atau titik-titiknya ini nih masih bisa kita hitung dengan ya gampang 1 2 3 4. Nah gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat Google Maps, nah ini udah kompleks banget. Nah misalnya saya pengen cari jalan ke Masjid Al-Jabar. Nah gitu deh, direction. Kita bikin starting pointnya dari lokasi kita.
jangan deh, ini ribet. Kita bikin starting pointnya dari UIN aja deh, gitu misalnya. Nah, kenapa dia bisa langsung tahu ke sini? Padahal banyak jalan lain kayak gitu. Karena dia pakai A-star. Di sini dia udah tahu kalau misalnya di tujuan kita koordinat itu di sini. Jadi dia mencari jalan ke arah sini nih, ke arah sini. Seret, dia nyari jalan ke arah situ tanpa dia harus mencari ke semua jalan. Seret, kan saya bisa kalau pakai Jigsaw tuh dia juga mencari jalan ke sini. Set, 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 set. Nah, dia bisa ke sini lewat sini, bisa lewat situ. Tapi dia kenapa mencari jalan ini? Karena setelah koordinatnya dia telusuri dan setiap note yang ada di sininya dia telusuri nih di jalan ini nih, biru-biru ini nih menggambarkan note yang kayak gini nih, seret seret seret. Nah itu, nah maka dia temukan jalan situ. Nah itulah fungsinya A-star. Kalau misalnya udah kompleks banget kayak gini, dia langsung mencari ke arah koordinatnya gitu, arahnya. Kalau sedangkan kalau Dijkstra dia tuh menyebar gitu ke seluruh arahnya. Nah kayak gitu deh. Sekian dari saya, kurang lebihnya seperti itu. Dan berarti buat algoritma yang kita pakai di sini udah ditentukan bahwasanya Dijkstra pemenangnya di antara semuanya. Dan untuk hasilnya tadi Neam ke Iasi ke Vaslui Urziceni Bukares Pitesti Riminku Rimnicu Vilkea Sibiu dan terakhir adalah Oradea dengan total jarak 835 km. Bisa dihitung di sini 835 km. Ini yang paling efisien ya, karena yang lain ada lebih gitu. Oke, sekian dari saya buat presentasinya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.